Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak-bapak hadratul kiram, arsadakumullah. Kita berada malam yang keberapa Pak? Ke-30? Tampaknya kapasitas jamaahnya sudah hari ke-30. Saya keliling masjid-masjid itu, rata-rata masjidnya sudah menjadi masjid masa depan. Maksudnya masa jamaahnya makin ke depan, makin sedikit saja jumlahnya. Sudah sedikit jamaahnya, isinya pun rata-rata anggota KPU Pak. Kepala penuh uban, kakek-kakek, bapak-bapak sudah lansia, yang paling banyak duduknya paling depan, sedikit-sedikit ke kamar mandi Pak. Kenapa? Masjidnya terlalu dingin. Maka karena posisi seperti itu, lalu kemudian para ustadz pada bingung. Maka kemudian pantun yang paling laris itu ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Kurang Pak, tambahi ikan lele, ikan belut. Itulah nama-nama ikan. Begitu saja kok repot. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panitia lalu pada bingung apa yang salah. Kok jamaahnya makin turun? Tidak ada yang salah Pak. Bukan tata kelola masjidnya yang salah, bukan masjidnya yang kurang nyaman. Apa yang kurang nyaman? AC-nya sudah pada berapa PK itu Pak Kiai? Rumah nggak gablek AC aja, di masjidnya AC-an Pak gitu kan. Itu luar biasa. Gak ada yang salah. Apa takjilnya kurang banyak? Takjilnya melimpah-limpah Pak. Gak gablek takjil di rumah, ke masjid kenyang Pak. Masjid-masjid ada kemudian Pak, karena mau mencari minat subuh, akhirnya subuh-subuh bagi bagi sayuran Pak, gratis Pak, gak pakai diundi, ngambil sesukanya, sepuasnya kalau masih ada. Itu dalam rangka menarik minat. Apa yang kurang? Gak ada yang kurang. Yang kurang cuma satu. Apa Pak itu kurangnya? Kurang iman. Gitu aja kok repot, kata Mbak Guldur ya. Kurang iman. Memang banyak anggota kita itu, jamaah kita Ramadan itu rata-rata atlet dadakan Pak. Bukan atlet sungguhan yang sudah ikut pelada atau pelatnas yang sudah teruji setiap hari rajin sholatnya. Tidak begitu keadaannya, atlet dadakan Pak. Maka nggak usah pakai jurus 1000 bayangan atau jurus mabuk Pak. Jurus kelapa muda saja Pak, fly langsung Pak. Gak kuat ke masjid Pak gitu. Sudah kembang kempis, akhirnya tarik badan molor gitu Pak. Lewat lagi Pak. Begitulah keadaannya. Maka ternyata benar, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu takwa. Kata Pak Kiai itu harfut taroji, ngoten nggih Pak itu. Kalimat bersyarat. Tidak semua dapat takwa. Orang yang harus teruji, orang yang benar harus sungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dapat takwa. Dan orang paling berbahagia, sekali lagi, paling bahagia itu Pak, orang takwa. Mbok kereo Pak, asal takwa nggak akan kelunta-lunta Pak. Di akhirat dikdaya, mulia, dikelilingi bidadari.
Walaupun kemudian bidadari di rumahnya kayak gentong, gak apa-apa, asal takwa. Di akhirat Pak, bidadarinya bejubel Pak, rebutan bapak-bapak malahan. Wah, ibu-ibu lalu protes, terus kita yang perempuan apa Pak dapatnya? Wes gak usah takon. Itu kersane Gusti Allah gitu Pak ya. Jadi mari bersungguh-sungguh. Ada 3 amal saja Pak. Udah jam berapa Pak ini? Karena ikan sepat kan bagus tadi itu. Ya. Kalau kelamaan repot. Jadi ada 3 amalan saja singkat kata. Kalau Ramadan itu yang ditingkatkan yang pertama apa Pak? Yang nggak boleh lepas apa? Mangkoma Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama bidzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan, artinya orang yang sholat bulan Ramadan, banyak sholatnya bulan Ramadan, tarawehan lengkap, nggak putus, rawatibnya nggak kurang 12, yang mengiringi sholat fardu genap, seterusnya dan selanjutnya, ghufira lahu ma taqaddama, dihapus semua dosanya Pak. Alhamdulillah. Itu kita yang takut dosa Pak. Apalagi yang tadi anggota KPU itu kan makin takut makin kesini Pak. Kenapa? Takut dosa. Tenang saja, asal kita meningkatkan sholat di malam-malam qadar, lebih-lebih di malam qadar. Mangkoma lailatal qadar ghufira lahu ma taqaddama bidzambi, lebih dia meningkatkan sholatnya nanti di malam-malam qadar, insya Allah Pak, dapat akan la'allakum tattaqun, penghapusan dosa. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyakin sedekah Pak. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak, ada yang sudah mulai sakit Pak, ada yang sudah mulai darah tinggi, jangan ngandelin obat, amlodipin, apalagi Pak itu simvastatin lah, apa itu paracetamol, apa, jangan ngandalin itu. Dawamu, katanya biasakan, sembuhkan di antara kamu, mardukum bisodakoh, dawamkan di antara kamu, sembuhkan di antara kamu itu bisodakoh Pak. Dengan apa? Sodakoh. Apa iya? Ya iya, ini kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngandalin dokternya aja sakit kok Pak. Makanya banyak-banyakin sedekah, terlebih dalam bulan Ramadan. Allah begitu pemurahnya sekali di dalam bulan Ramadan ini. Mari lemah, as-sodako tanfaul bala, sodakolah yang dapat menolak bala, bencana, kemiskinan papaan anak-anak kita, kemelaratan anak-anak kita nanti. Bentengi dia dengan apa? Sodakoh Pak. Mari kita sodakoh ya anak-anak kita, nggak usah bingung cari kolega, ada KPU Pak. KPU aja korupsi tangkapi KPK, Bapak ikut nimbrung ke KPU, gak dapat apa-apa anak-anak kita. Maka sodakoh, banyak-banyak bersodakoh, terlebih bulan Ramadan. Karena orang ngasih orang buka puasa, jangankan segentong air Pak, setetes air saja diteguk sama dengan nilainya orang berpuasa. Allahu Akbar. Jadi mari Pak, jangan biarkan Ramadan begini kita terbelenggu menjadi pelit Pak. Ini kok makin banter aja kota amalnya, wus sampai sana sudah selesai, dihitung bingung hasilnya. Jadi mari Pak, kita banyak-banyak bersedekah selama bulan Ramadan. Saya kira ini saja, 2 hal ini saja. Pertama, jaga sholat. Yang kedua, kemudian jagalah amalia sedekah kita. Dan tentunya berpuasa, insya Allah kita akan memperoleh la'allakum tattaqun. Bahagia ketika nanti berbuka, dan bahagia lagi ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan diridhoi dengan surganya Ar-Rayyan, insya Allah. Allahumma amin. Selamat menunaikan ibadah puasa dengan lebih semangat di hari-hari menjelang terakhir ini. Sekali lagi mudah-mudahan kekuatan iman dan Islam kita senantiasa bersama-sama kita. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.